arabiyyah. Hal ini maknanya adalah apakah. Hal maknanya adalah apakah. Tatakallam berbicara. Kamu berbicara. Hal tatakallamu. Apakah kamu berbicara lughatal arabiyyah dengan bahasa Arab, wahai Saleh? Naam, kata Saleh ya. Hati qalaman wa waraqatan. Ambilkan pena dan kertas. Waraqatan ini kertas. Qalaman pena. Hati qalaman wa waraqatan. La, kata Soleh. Solehnya nggak mau ngambilin. Oke, nah itu percakapannya. Ya, jadi kalau maknanya bisa difahami? Arti percakapannya bisa difahami adik-adik semua? Halo, mana nih suaranya? Oke, ya bagus ya. Nah sekarang umbur wastami' wa a'id. Nah sekarang kita perhatikan. Nah ini mengingat makna yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Sekarang kita baca sittah. Itu apa? Ikuti sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Nah, di sini Ustazah mau menambah wawasan saja ya. Ini kenapa ya untuk lughatul arabiyyah ini pakai huruf dhad? Ada yang tahu enggak? Kenapa? Ini tuh. Nah, Naam artinya ya, yes ya. Naam artinya ya. Kemudian kalau la artinya tidak ya. Kalau yatakallam, nah ini tadi maknanya adalah berbicara. Nah, kalau kita perhatikan, kalau di atas tadi dia pakai tatakallamu, kalau di bawah sini pakai yatakallamu. Kok beda Ustazah? Di sini pakai ta, di sini pakai ya. Ya. Kemudian ini artinya sama ya. Di sini artinya berbicara, di sini artinya juga berbicara. Tapi ini beda orangnya, ya. Jadi yang pakai tak ini artinya kamu berbicara. Kamu sedang berbicara. Apakah kamu berbicara? Ya kamu hal tatakallamu. Tatakallamu itu untuk anta. Ya, jadi di dalam tatakallamu sini ada anta, ada dhamir anta, ada kata ganti kamu laki-laki satu orang. Nah, kalau yatakallamu ini untuk dia laki-laki. Kalau yatakallamu untuk dia laki-laki. Ya. Nah, kemudian nah, kalau min artinya dari. Ya, min artinya dari. Oke. Ya, jadi ingat tadi kalau tatakallamu ini untuk anta ya, untuk anta, untuk kamu laki-laki. Kalau untuk dia laki-laki pakainya yatakallamu. Oke. Ya. Nah, Ustazah ada idhofiyah ya. Ada materi tambahan terkait dengan yatakallamu dan tatakallamu. Oke. Jadi di dalam bahasa Arab ya, ini kita di atas wahdah 5, di atas wahdah 4 ini sudah perlu mikir ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, jadi di dalam bahasa Arab satu kata itu bisa berubah jadi banyak makna. Ya.
Jadi dalam bahasa Arab satu kata bisa berubah jadi banyak makna, ya. Nah, jadi untuk tadi kata yang artinya berbicara, nah itu bisa jadi banyak makna yang berbeda-beda. Nah, di sini akan Ustazah ambil 4 saja, ya. Perhatikan baik-baik. Ini beda maknanya semua, ya. Hurufnya mirip-mirip, ya. Ini ada atakallamu, depannya pakai hamzah. Atakallamu. Kemudian ada tatakallamu, lalu ada yatakallamu dan natakallamu. Ini Ustaz ambil 4 saja ya. Ini Ustaz ambil 4 saja, 4 yang di dalamnya ada dhamir yang berbeda. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut akan dapat yang lain. Kita ke sini dulu ya, supaya lebih bisa menyesuaikan dengan hiwar yang kita pelajari. Kalau atakallamu ini pakai hamzah, maknanya adalah saya. Atakallamu lughatal arabiyyah. Saya berbicara bahasa Arab. Kalau tatakallamu, tadi kamu ya, kamu laki-laki. Tadi si Muhammad ngobrol dengan Saleh. Kalau yatakallamu, ini dia, LK ini laki-laki ya, dia laki-laki sedang berbicara. Kalau natakallamu, depannya pakai na, ini kami. Mau laki-laki mau perempuan tapi orangnya banyak ya, natakallamu. Oke, sampai sini bisa difahami perbedaan antara atakallamu, natakallamu, yatakallamu, dan natakallamu. Maryam, bisa difahami Maryam? Iya, Ustazah. Oke ya, jadi ini Ustazah ambil sebagian saja, 4 saja. Banyak lagi bentuknya yang lain ya. Nanti seiring bertambah pelajaran kita akan tahu lebih banyak. Ini 4 dulu ya. Jadi atakallamu domirnya adalah ana. Tatakallamu domirnya anta. Yatakallamu domirnya huwa. Natakallamu domirnya nahnu. Nah, jadi di sini ada domir ana, di sini ada anta, di sini ada huwa, di sini ada nahnu. Nah, gitu ya. Jadi ingat di dalam atakallamu ada domir ana, dalam tatakallamu ada domir anta, dalam yatakallamu ada domir huwa. Ini dia laki-laki huwa ya. Nah, dalam natakallamu ada domir nahnu. Oke, Agis, gimana Agis? Wah, bagus. Keiko? Siap, bagus ya. Nah, kemudian di dalam hiwar tadi ada hati qalaman. Maknanya adalah ambilin dong pena. Ya, kolam. Ambilkan saya pena. Hati qalaman. Nah, kemudian ada juga dia hati waraqatan. Waraqatan ambilkan kertas. Nah, kalau ambilin buku hati kitaban. Nah, ini semuanya di belakangnya ini pakai fathah ya. Qalaman waraqatan kitaban. Kalau misalkan, nah ini kenapa kok depannya ini, belakangnya ini pakai man, tan, ban. Tidak hati qalamun, tidak hati waraqatun, tidak hati kitabun. Kenapa seperti itu? Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada aturan ya untuk objek. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada subjek, ya, ada predikat, ya kan? Ada objek, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab sama juga ada, ya. Kalau subjek itu bahasa Arabnya fa'il, ya. Kalau kata kerja, predikat itu fi'il. Nah, ini mirip-mirip hurufnya sama ya. Nah, kalau objek itu dalam bahasa Arab maf'ul. Nah, ketika sebagai objek, maka belakangnya itu harus fathah atau fathah tanwin. Ya, jadi hati qalaman. Tapi kalau misalkan orang tanya, pena bahasa Arabnya apa? Kamu jawabnya qalamun. Nah, karena di sini penanya sebagai objek, sebagai maf'ul, maka dia belakangnya harokatnya fathah, 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 mansub bahasa Arabnya. Ya, jadi jangan nanti kok bingung Ustazah di kata kerja tulisannya bahasa Arab itu qalamun, qalamun. Nah, kalau kertas waraqatun,
waraqatun. Nah, ini pakai tanwin. Qalamun, waraqatun, kitabun. Pakai bun, mun, tun belakangnya. Pakai tanwin. Pakai dhammah. Kenapa? Pas jadi dalam bentuk kalimat perintah. Hati qalaman, bukan hati qalamun. Ya, jadi supaya tidak bingung kenapa kok beda harokatnya ini. Ya, jadi pada kalimat hati qalaman, hati waraqatan, hati kitaban. Di sini qalaman, waraqatan, kitaban dia sebagai objek, sebagai maf'ul. Maka harokat belakangnya harus mansub, harus fathah. Makanya jadi qalaman, waraqatan, kitaban. Kalau dia sebagai kata benda biasa, dia tetap qalamun, waraqatun, kitabun. Fahimtun? Paham? Fahim. Fahimna insyaallah. Nah, jadi itu ya kalau Ustazah tanya fahimtunna, antunna semua faham? Jawabnya fahim, fahimna, kami faham insyaallah. Ya gitu ya. Fahimna, kami faham. Kalau saya faham, fahimtu. Saya faham Ustazah. Misalnya Ustazah tanya, Amira, fahimti? Amira jawabnya fahimtu insyaallah. Saya faham. Mira paham enggak? Ustazah tanya. Fahimtu insyaallah. Kalau semuanya ditanya jawabnya fahimna insyaallah. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke kitabnya. Ya. Kalau wahdah 1 sampai 4 kemarin enak ya, santai-santai ya. Terlalu banyak mikir-mikir ini lebih berpikir lah ya. Karena ada beberapa perubahan kata-kata. Nah, oke, sekarang yang ini. Ini seperti biasa ya, ini menghubungkan nih. Ya, ini halaman 54. Nah, halaman 54 ini menghubungkan antara kata dengan gambarnya. Antara kata Turki, mana gambarnya? Alif atau ba? Sab'ah yang mana? Alif atau ba? Gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat di halaman sebelumnya. Nah, lihat di sini. Ya, mana gambarnya, mana tulisannya. Lalu tandai, misalkan, contohnya yang ini, coba tes ya. Tes, coba Mika, yang ini Mik. Turki, yang mana Mik? Alif atau ba? Alif. Alif, oke. Tes, Alika, yang ini, Sabah yang mana? Alif atau ba? Sabah. Ya, oke, betul ya. Bisa difahami ya. Nah, jadi sisanya ya sittah yatakallam al-lughatul hal asyarah na'am thamaniyah la tis'ah min aina warqah min. Ini bisa dikerjakan secara mandiri di kitabnya masing-masing. Yang tidak ada kitabnya bagaimana Ustazah? Nah, boleh dikerjakan di filenya ini. Kan bisa di ini ya. Di file PDF-nya dibuka. Nah, kemudian ditandai di sini, kemudian di screenshot, dilampirkan di Google Classroom. Seperti itu ya. Begitu pula yang ini. Nah, ini juga menghubungkan ya katanya dengan gambarnya. Al-lughatul Arabiyyah. Al-lughatul Arabiyyah. Coba, Al-lughatul Arabiyyah Amira. Yang mana kira-kira Amira? Al-lughatul Arabiyyah yang mana? Alif, ba, ta, ta, jim, atau ha? Nah, Amira, ada Amira? Ya, sahih. Nah, seperti itu ya. Jadi sisanya, na'am, hal, waraqah, yatakallam, la. Ini juga dicari gambar yang sesuai di sini lalu dihubungkan. Kerjakan di kitab masing-masing. Ya. Kita lanjut. Nah, kalau yang ini, oke. Kalau yang ini mendengarkan, kemudian memberi tanda centang. Nah, kalau ini Ustazah mau ngetes satu-satu ya. Tes apa? Pendengarannya. Oke, ini tadrib 3. Istami' wada' alamatas sahih.
Oke. Wada alamat sahih. Oke. Keiko. Keiko. Yang ini ya. Yang nomor 1 dulu. Halo, Ya. Keiko. Siap. Halo. Kok suaranya tidak terdengar? Siap, Ustazah. Oke, ya. Berikan tanda tunggu. Gambarnya sama tidak dengan yang di kitab kalian? Sama, Ustazah. Oke, sama. Oke. Keiko, nih pilih ya antara alif atau ba ya. Asyarah. Sebutin aja, Keiko. Alif atau ba? Asyarah. Yang mana? Gambarnya yang mana, Keiko? Yang alif atau yang ba? Asyarah. Alif atau ba? Hmm? Yang ba, sahih. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang yang lain, simak Ustazah membacakan, ya, lalu tandai di kitab kalian masing-masing. Ya, sekarang nomor 2, Ithnan. Ya, nomor 2, perhatikan, dengarkan. Sab'ah. Silahkan ditandai di kitab masing-masing. Sab'ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Ustazah kasih 5 detik. Lanjut nomor 3. Sittah. Sittah. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4. Min aina. Min aina. Ya. Enggak apa-apa, guys. Tunjuk aja. Nanti dikerjain ulang. Nanti ya, yang Agis ada bukunya. Nanti Agis bisa dengerin audionya scan di sini ya, Agis ya. Enggak apa-apa, sayang. Ya, enggak apa-apa. Nanti di ini audionya ada kok. Ya, gampang. Ya. Nomor 5 ya, Thamaniyah. Oke. Nomor 6. Tis'ah. Tis'ah. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 7. Turki. Turki. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang ada kitabnya ditandai di kitab masing-masing. Kita lanjut ke tadrib yang keempat. Istami' wada'ar raqmas sahih. Nah, ini meletakkan nomor yang benar sesuai dengan yang disebutkan. Oke. Wahid. Berarti tulis angka 1 ya. Wahid. Tulis angka 1 pada gambar yang menunjukkan sittah. Tulis angka 1 untuk gambar yang menunjukkan sittah. Yuk, cari gambar yang sittah. Mana? Tulis angka 1. Sudah? Lolos? Sudah semua? Sudah. Oke. Sudah. Nomor 2 ya. Isnan, tulis angka 2. Ingat, oke, biar tidak kebalik. Angka 2 tuh gini. Ya, atau begini.
Nah, gitu ya. Nah, tulis angka 2. Untuk gambar yang menunjukkan sab'ah. Tulis angka 2. 2 Arab ya, jangan 2 Indonesia. Jangan 2 Latin. 2. Tulis angka 2 untuk gambar yang menunjukkan sab'ah. Thalathah. Ya, nomor 3. Ingat angka 3. Tret. Ya, sekarang angka 3. Angka 3 tulis untuk gambar yang menunjukkan na'am. Tulis angka 3 untuk gambar yang menunjukkan na'am. Lanjut. Nomor 4. Ya, arba'ah. Tulis angka 4 untuk kata yang menunjukkan tis'ah. Tulis angka 4 untuk gambar yang menunjukkan tis'ah. Artinya ya, tis'ah 9. Cari mana gambar yang jarinya 9. Nah, tulis angka 4 di situ. Ustazah yang na'am angka 3 kan? Ya, yang na'am angka 3. Angka 4, tis'ah. Oke. Tulis angka 5. Nah, angka 5 mah enak ya. Tulis angka 5 untuk gambar yang menunjukkan asyarah. Asyarah. Tulis angka 5 untuk gambar yang menunjukkan asyarah. Gambar yang menunjukkan 10 jari. Asyarah. Terus angka 6. Nah, angka 6 ini balikannya angka 2 ya. Angka 6. Kalau Indonesia angka 6 balikannya 9. Kalau Arab 2 sama 6. Ya. Tulis angka 6 untuk gambar yang menunjukkan Turki. Tulis angka 6 untuk gambar yang menunjukkan Turki. Sittah ya. 6, sittah. Berikutnya tulis angka 7, sab'ah. 7, sab'ah. Nah, ini sab'ah sama nih ya, berkebalikan ya, jangan ketukar. Sab'ah, ini yang runcingnya ke bawah ya, sab'ah. Cari gambar yang menunjukkan min aina. Min aina. Tulis angka sab'ah untuk gambar yang menunjukkan min aina. Teh angka keberapa ya? 7. Sab'ah, tulis angka ini di gambar yang menunjukkan min aina. Nah, cari gambar min aina. Yang mana gambarnya? Sab'ah, 7. Ya. Tulis angka 7. Tulis angka sab'ah. Untuk gambar yang menunjukkan min aina. Sudah? Ayo, mic-nya dibuka dong biar ketahuan. Udah belum gitu. Kalau udah gitu ya. Sudah. Nah, gitu ya. Terus samanya angka 8. Nah, angka 8 kayak gini ya. Angka 8 sama nih ya untuk gambar yang menunjukkan hal. Hal. Ayo, tulis angka 8 untuk gambar yang menunjukkan hal. Sudah Ustazah. Oke, terus angka 9. Ya, 9
Untuk gambar yang menunjukkan waraqatan. 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 Tulis angka 9, tulis angka 9 untuk gambar yang menunjukkan waraqatan. Waraqatan maknanya apa tadi? Ma makna waraqah? Kertas. Kertas. Nah, tulis angka 9 untuk gambar kertas. Kemudian asyarah. Nah, ini angka 10. Angka 10 gambar tinggal tegak sama titik ya. Ini angka 10 gini. Tulis angka 10 untuk gambar yang menunjukkan samaniyah. Tulis angka 10 untuk gambar yang menunjukkan samaniyah. Nah, samaniyah tuh artinya apa tadi? Samaniyah. Agis, apa Gis? Samaniyah berapa, Gis?